Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan biofarmasi rute penghantaran paru sistemik. Boleh di next. Berikut anggota kelompok kami ada Flinka, ada Galuh, ada Nurul Safira, ada Sisiri Muhammad dan Fareza. Boleh next. Ada Rizky Aditya Novita, Siti Wulandari, dan Farah. Oke, lanjutnya. Berikut topik pembahasan yang akan kami bahas. Yang pertama, obat yang bisa dihantarkan, kemudian rasional pembuatan sediaan, faktor yang mempengaruhi pada pembuatan obat, spesifikasi faktor yang mempengaruhi pembuatan obat. Next. Kemudian ada evaluasi sediaan, formulasi dan cara pembuatan sediaan, proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi sediaan, kemudian ada persyaratan regulasi. Untuk selanjutnya silakan. Baik, selanjutnya ada rasionalisasi pembuatan sediaan, di mana salbutamol sulfat merupakan bronkodilator yang digunakan untuk penderita asma, bronkospasma, dan penyakit paru obstruktif kronik seperti bronkitis kronis dan emfisema. Salbutamol sulfat dalam bentuk oral mempunyai bioavailabilitas rendah karena melalui proses first pass metabolism di organ hati, sehingga obat yang terdistribusi ke tempat target akan berkurang, sehingga membutuhkan dosis yang lebih besar. Adapun bentuk sediaan salbutamol diantaranya bentuk sediaan oral, tablet 2 mg dan 4 mg, tablet modified release 4 mg atau 8 mg, aerosol bertekanan multidos dengan dosis 100 mikrogram per tiupan 4-6 kali sehari, bentuk bubuk kering, nebulasi atau nebula, yang berisi 2,5 ml dengan 1 atau 2 mg per mililiter salbutamol dan diberikan setiap 4 atau 8 jam sesuai kebutuhan. Dosis standar salbutamol sendiri adalah 2-4 mg, 3-4 kali sehari. Untuk dosis salbutamol yang dihirup, dosis yang digunakan lebih rendah daripada dosis oral karena penghindaran metabolisme presistemik dan pengiriman langsung ke paru-paru. Pembuatan dalam sediaan inhalasi menjadi solusi untuk menghindari metabolisme presistemik. Langsung diantarkan ke paru, sehingga dosis yang dibutuhkan menjadi lebih kecil dengan bioavailabilitas lebih besar. Propilen non-klorofluorokarbon seperti tetrafluoroetana, HFA 13,4A dengan tidak adanya klorin atom dan potensi penipisan ozon 0 dapat secara efektif menggantikan propelan CFC konvensional. Selanjutnya, faktor yang berpengaruh pada pembuatan obat. Di sini ada faktor dari zat aktifnya sendiri, ada formulasi bentuk sediaan dan eksipien, ada teknologi pembuatan dan fisiologi dari paru-paru sendiri. Next. Untuk zat aktifnya yang kami gunakan itu salbutamol sulfat dengan formulasi bentuk sediaannya berupa suspensi inhalasi dan menggunakan eksipien berupa asam olet yang berguna sebagai surfaktan, etanol 95% sebagai pelarut, dan tetrafluoroetan HFA 134A sebagai propelan non-CFC. Untuk teknologi pembuatannya sendiri digunakan pressure filling teknik atau teknik pengisian tekanan. Next. Berikut preformulasi untuk salbutamol sulfat sendiri. Next. Untuk faktor yang mempengaruhi pada pembuatan obat, di sini ada fisiologi paru-paru, di mana pada paru-paru sendiri terdapat mekanisme pertahanan terhadap benda asing berupa barrier. Di mana barrier itu yang pertama ada epitel paru-paru, di mana ada epitel bronkus yang didominasi oleh sel bersilia dan sel goblet. Selanjutnya ada sel bronchiolus yang didominasi oleh sel kubodia bersilia, dan yang terakhir ada epitel alveolus yang di mana pada epitel ini tidak terdapat mukus. Epitelnya lebih datar membentuk lapisan squamosa dengan tebal 0,1 sampai 0,5 mikrometer dan banyak sama makrofag. Yang kedua ada barier sel-sel bersilia, di mana sel-sel bersilia ini terdapat di daerah trakeobronkial. Sebagian besar sel epitel ini bersilia menyelimuti hampir seluruh permukaan saluran pernapasan pada bagian tengah. Semakin dalam paru-paru, lapisan epitel juga akan semakin menipis dan mukusnya juga akan semakin sedikit. Untuk mekanisme pembersihannya melalui mukus yang diekskresikan melalui sel selulus pada kelenjar submukosa. Next. Yang ketiga ada barier dari alveolar makrofag, di mana makrofag ini dibersihkan dari alveolus menuju bronchiolus dengan adanya aliran cairan paru-paru dan dikeluarkan melalui mukosiliari eskalator. Yang keempat ada lapisan cairan epitel, di mana partikel padat obat harus terbasahi terlebih dahulu dan terlalut sebelum dapat memberikan efek terapi. Nah, lapisan pada cairan epitel ini
cenderung sedikit dengan tebal 5-10 mikrometer dan menurun sepanjang saluran pernapasan hingga alveolus. Yang kelima ada surfaktan paru-paru, di mana surfaktan paru-paru sendiri berfungsi untuk menurunkan tegangan permukaan, mempertahankan morfologi dan fungsi pernapasan, juga sebagai pertahanan melawan adesi mikroorganisme dan meningkatkan fagositosis oleh sel makrofag. Nah, pada formulasi obat disarankan untuk penggunaan surfaktan eksogen sebagai pembawa, sebagai sarana untuk meningkatkan penyebaran obat di paru-paru. Dan yang terakhir ada barrier mucociliary clearance, di mana berkoordinasi dengan pergerakan silia, mukus, dibersihkan dari nasal dan paru-paru menuju faring dan kemudian ditelan. Untuk kemampuan obat menembus penghalang ini akan tergantung berdasarkan muatan partikel, kelarutannya, lipofilisitas, dan ukuran partikel. Oke, selanjutnya ada spesifikasi faktor yang mempengaruhi pembuatan obat. Yang pertama adalah kelembapan. Biasanya aerosol pembawa globul mengandung kurang dari 30 gram per meter kubik air. Kemudian yang kedua ada temperatur. Bila temperatur aerosol lebih rendah dari suhu tubuh, maka akan dihangatkan oleh tubuh dan terjadi peningkatan volume. Kemudian yang ketiga ada tekanan. Sediaan aerosol harus dibuat untuk mencegah atau diatasi pada permukaan paru-paru. Next. Selanjutnya, ada ukuran partikel. Diameter partikel antara 1 sampai 5 mikrometer dapat mencapai saluran nafas bagian bawah dan bekerja pada target yang diharapkan. Kemudian, selanjutnya ada konsentrasi zat aktif berkisar antara 0,1 sampai 10%, karena konsentrasi yang lebih tinggi dari rentang tersebut dapat menyebabkan penyumbatan katup dan dapat meningkatkan ukuran partikel. Lalu yang terakhir ada konsentrasi propelan. Aerosol oral dan nasal biasanya terdiri dari 99,5% propelan. Jika konsentrasi propelan lebih besar dari yang disebutkan tadi, maka tingkat dispersi dan semprotan akan meningkat. Next. Baik, selanjutnya ada evaluasi sediaan. Evaluasi sendiri di sini ada 6 poin, itu distribusi ukuran partikel, pola dan derajat semprotan, uji kebocoran, uji tekanan, sifat aliran, dan studi stabilitas. Bisa di next. Oke. Untuk distribusi ukuran partikel itu menggunakan mikroskop binokular Labomat 2000 TM, di mana penentuan ukuran partikelnya itu di sidosis inhaler diukur dengan semprotan pada slide kaca, yang kemudian partikelnya itu diukur dengan pembesaran 100 kali. Untuk persyaratan sendiri itu ukuran tidak kurang lebih dari 1-5 mikron. Dan untuk selanjutnya ada pola dan derajat semprotan. Pola semprotan itu diuji dengan si sediaan disemprotkan ke plat kaca yang berisi campuran pewarna gel silika aktif. Nanti bintik-bintik yang terbentuk itu sebagai hasil pengujian semprotan diamati di bawah sinar UV gelombang panjang untuk mengetahui karakteristiknya. Untuk derajat semprotan itu dilakukan penimbangan, kemudian akuator ditekan dan dicelupkan ke dalam penanas air, kemudian dikeringkan dan ditimbang kembali. Nah, dilakukan 3 kali pengulangan. Bisa di next. Untuk uji kebocoran, wadah inhaler ditimbang dan dimasukkan ke dalam penanas air dengan suhu 50 derajat Celcius. Kemudian dapat diperiksa apakah ada kebocoran berupa gelembung-gelembung udara. Kemudian wadah dibersihkan dan ditimbang beratnya sebagai W1. Selanjutnya wadah disimpan dalam posisi tegak selama 3 hari. Kemudian dibersihkan dan ditimbang kembali sebagai W2. Dari data tersebut dapat dicari tingkat kebocorannya dengan rumus berikut, di mana T-nya yaitu waktu. Untuk uji tekanan dilakukan dengan mencelupkan inhaler tanpa penutup ke dalam penanas air. Kemudian dikeluarkan dan dilepaskan akuatornya, dikeringkan, kemudian diukur tekanannya. Tekanan itu dapat diukur dengan alat Cams pressure gauge dengan rata-rata 6 pengukuran. Next. Untuk sifat aliran dilakukan dengan menggunakan metode kerucut, di mana pemeriksaan sifat aliran formulasi ini menggunakan corong kaca dengan diameter 5 mm dipasangkan pada ketinggian 2,5 cm. Hasilnya dapat diukur dengan rumus berikut. Selanjutnya untuk studi stabilitas, itu formulasi disimpan pada suhu 8 derajat Celcius, suhu kamar, dan 40 derajat
Celcius selama 3 bulan. Kemudian untuk stabilitas kimianya dapat dinilai dengan pemantauan persen obat yang tersisa dalam formulasi. Untuk stabilitas fisik formulasi itu dievaluasi berdasarkan pH, tekanan uap, distribusi ukuran partikel, laju kebocoran, redispersibilitas, dan berat rata-rata yang diberikan per aktuasinya. Bisa di next. Kemudian formula dan cara pembuatan sediaan. Berikut formulasi dari pembuatan suspensi salbutamol. Next. Untuk cara pembuatan sendiri, formulasi MDI salbutamol sulfat dibuat menggunakan teknik pengisian tekanan. Asam oleat dan etanol 95% dicampur dalam wadah tertutup dan disimpan dalam penangas es. Salbutamol sulfat ditambahkan ke dalam masing-masing kanister dan segera dikrimping menggunakan mesin krimping aerosol Brasomanic dengan collet crimping diameter leher 20 mm. Kemudian silinder tetrafluoretan HCF 134A disimpan dalam posisi terbalik dan dihubungkan ke mesin pengisian aerosol Brasomatic. Selanjutnya, katup dibuka dan propelan dibiarkan mengalir ke dalam silinder penyimpanan hingga tingkat yang diinginkan. Kemudian katup ditutup rapat. Selanjutnya, katup silinder nitrogen dibuka dan tekanan dibuat hingga 15 pound per kilogram cm persegi. Katup ditutup setelah mencapai tekanan yang diinginkan. Kemudian tabung disimpan dalam sonikator selama kurang lebih setengah jam untuk mencapai suspensi yang seragam dan terdispersi dengan baik. Terakhir, seluruh operasi dilakukan pada suhu yang dipertahankan sekitar 20-21 derajat karena memudahkan dalam penanganan propelan dan kelembapan di bawah 40% RH untuk menghindari kerusakan propelan. Next. Proses Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai proses biofarmasi dan mekanisme absorpsi. Jadi, tahapan pertama itu adalah proses penghirupan, dilanjutkan dengan penangkapan atau depo, dilanjutkan dengan penahanan atau pembersihan, dan penyerapan. Untuk penjelasannya, yang pertama adalah proses penghirupan. Aerosol memulai perjalanan dari alat generator sampai titik fiksasinya di epitel pernafasan. Tetesan aerosol mula-mula mencapai cavum buccalis, kemudian menuju trakea, bronkus, bronchiolus, kanal alveoli, dan akhirnya ke alveoli paru. Selanjutnya, pada tahap penangkapan atau depo, pada tahap ini partikel aerosol kemudian ditahan oleh epitel bronchoalveoli. Cara penahanannya ini melalui 3 mekanisme. Yang pertama adalah tumbukan karena kelembapan, yang kedua pengendapan karena gaya tarik bumi, dan yang ketiga adalah gerakan Brown atau difusi. Selanjutnya adalah tahapan penahanan dan pembersihan. Setelah penangkapan zat aktif, selanjutnya partikel tertahan di depo dan dilanjutkan tahap pembersihan oleh selaput mukosilia. Kemudian pada mekanisme pembersihan paru atau makrofag alveoler, maka peniadaan partikel oleh mukosilia adalah lebih penting. Lamanya pembersihan ini adalah sekitar 100 jam untuk partikel yang dikeluarkan dibersihkan oleh selaput mukosilia, 30-40% dikeluarkan pada 24 jam pertama. Selanjutnya adalah tahapan penyerapan atau absorpsinya. Sebagian bahan dalam bentuk aerosol akan terikat dalam saluran napas dan selanjutnya diserap oleh mukosa saluran. Untuk bahan dalam jumlah yang sangat besar, kadarnya di dalam darah dan air kemih perlu ditentukan. Penyerapan ini dapat terjadi pada berbagai tempat yang berbeda dan kadang-kadang selektif untuk beberapa zat tertentu. Contohnya adalah di hidung, mulut, trakea, bronkus, alveoler, dan di saluran cerna. Kemudian selanjutnya ada persyaratan regulasi. Di sini persyaratan regulasinya berpedoman pada peraturan, ada 3 peraturan. Yang pertama ada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 34 Tahun 2008 tentang pedoman cara pembuatan obat dan makanan. Kemudian ada Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik tahun 2012. Pada aneks keempat. Kemudian ada Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor HK 03-13-12-12-8195 Tahun 2012 tentang penerapan pedoman cara pembuatan obat yang baik. Bisa di next. Untuk pembuatan inhalasi dosis terukur bertekanan atau aerosol, yang
untuk prinsipnya sendiri, pembuatan aerosol ini memerlukan pertimbangan khusus karena sifat alami dan dari bentuk sediaannya sendiri. Untuk pembuatan dilakukan dalam kondisi yang dapat menekan sekecil mungkin pencemaran mikroba. Pertama ada proses pengisian ganda atau dengan tekanan dan proses pengisian tunggal atau pengisian dingin. Bisa di next. Untuk fasilitas bangunan dan peralatannya sendiri, untuk persyaratannya yang pertama, pembuatan dan pengisian hendaklah sedapat mungkin dilakukan dengan sistem tertutup. Kemudian yang kedua, jika produk atau komponen yang bersih terpapar udara, maka udara yang masuk ke dalam ruangan hendaklah disaring serta memenuhi persyaratan kelas kebersihan D, dan jalan masuk ke ruangan hendaklah melalui ruangan penyangga. Kemudian yang ketiga, suhu dan kelembapan ruangan pembuatan pengisian hendaklah dikendalikan sedemikian rupa untuk mencegah kondensasi dan penguapan propelan. Yang keempat, jika berat jenis propelan yang digunakan lebih besar dari udara, hendaklah disediakan pengisian udara di dekat lantai. Yang kelima, berhati-hati dalam menggunakan propelan yang mudah terbakar. Untuk mencegah ledakan api, hendaklah tersedia ruangan dan peralatan yang tahan ledakan. Kemudian untuk produksi dan pengawasan mutu, ada persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, katup aerosol terukur konstruksi kompleks, sehingga spesifikasi pengambilan sampel dan pengujian penting dilakukan audit sistem pemastian mutu terhadap produsen katupnya. Kemudian yang kedua, katup aerosol hendaklah divalidasi. Yang ketiga, wadah dan katup dibersihkan untuk memastikan tidak ada sisa cemaran seperti bahan pembantu operasional atau pelumas dan cemaran mikroba. Kemudian wadah dan katup disimpan dalam wadah bersih dan tertutup, dicegah pencemaran selama penanganan selanjutnya, dan disediakan di jalur pengisian dalam keadaan bersih atau dibersihkan di tempat segera sebelum melakukan pengisian. Yang kelima, seluruh propelan disaring untuk menghilangkan partikel lebih dari 0,2 mikron. 6. Suspensi dijaga agar tetap homogen dari awal hingga akhir. Yang ketujuh, untuk mencegah kebasahan masuk ke dalam produk, ujung saluran pengisian selalu dibilas dengan gas nitrogen kering. Yang kedelapan, tangki dan alat lain dibersihkan sesuai prosedur pembersihan yang telah divalidasi. Yang kesembilan, hanya tangki dan alat bersih dan kering yang digunakan. Yang kesepuluh, uji kebocoran untuk mencegah cemaran mikroba atau sisa kelembapan. Dan yang terakhir, uji fungsi katup dilakukan terhadap tiap wadah berisi. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan. Boleh di next. Demikian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.